Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa melihat video ini sekarang, dan saya khususnya bisa membuat video ini dan menyelesaikan tugas UAS mata kuliah Bahasa Indonesia. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tanpanya kita tidak akan bisa merasakan Islam yang terang benderang di zaman ini hingga saat ini. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan membacakan, meresensi buku yang saya baca, yaitu dengan buku yang berjudul Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira, karya Iqbal Aji Daryono. Buku ini berjumlah 296 halaman dengan ukuran 14 x 20 cm. Baik, singkatnya langsung saya bacakan terlebih dahulu sinopsis daripada buku ini. Ini bukan buku sekolahan. Ini buku untuk semua penutur bahasa Indonesia. Sebagian besar tulisan pendek di buku ini tidak berangkat dari teori akademis kebahasaan ataupun aturan ketertiban penulisan ejaan, melainkan dari ekspresi-ekspresi berbahasa yang sering muncul dalam keseharian kita, mulai dari obrolan hingga aneka tulisan di media, baik itu media cetak maupun media sosial. Di bangku sekolah, kita sering sekali diingatkan untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Malangnya, nyaris tidak ada penekanan bahwa aktivitas berbahasa Indonesia juga harus dijalankan secara logis, masuk akal, dan memenuhi ketentuan nalar. Maka jangan heran bila di belakang hari sering terjadi konflik sosial gara-gara minimnya pemahaman publik atas logika bahasa, sekaligus minimnya pemahaman publik atas logika, sekaligus minimnya pemahaman atas cara kerja bahasa. Buku ini jadi semacam ajakan agar kita secara pelan-pelan menata lagi itu semua, tentu saja sambil tetap gembira. Saya akan bacakan kurang lebih isi buku daripada buku Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira. Slogan paten berbahasa Indonesia dengan baik dan benar pun tak luput dari kritik, terlebih di bagian berbahasa yang benar. Ada satu semangat yang saya merasa tidak pernah mendapatkannya dulu di masa-masa sekolah. Semangat tersebut adalah berbahasa Indonesia yang logis, yang masuk akal, yang memenuhi kebutuhan nalar. Kalimat ini ada di halaman kelima dalam buku ini. Dengan sedikit mengesampingkan pakem baik dan benar, si penulis lebih menekankan berbahasa dengan logis dahulu. Mengacu pada hierarki berbahasa, berpikir logis dalam pandangan saya, bukan menurut saya, yang juga tak luput dari kritik penulis, yaitu ada di halaman 68, merupakan kompetensi yang boleh dibilang paling rumit, sebab kelogisan menuntut orang untuk memperkerjakan akal secara kreatif, sedangkan baik dan benar umumnya berpaku pada pakem kebahasaan. Di bagian pengantar, si penulis sudah menyalak dengan menggugat guru-guru yang masih menanyakan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, kepada murid-muridnya apabila menemui kalimat Iwan mencuri mangga dengan tangkai bambu pada saat azan maghrib terdengar. Akan jauh lebih esensial jika guru menanyakan siapa yang mencuri,
apa yang mencuri, apa yang dipakai untuk mencuri, kapan pencurian itu dilakukan. Apakah dalam pencurian itu si pelaku harus memakai tangkai bambu? Sementara itu, si penulis membidik penalaran sebagai salah satu perantara. Meskipun di beberapa tulisan masih kita jumpai pengetahuan usang tentang antara lain jauhi dan jauhkan maupun kronologi dan kronologis, sebagian yang lain boleh disebut sebagai hal baru. Ketajaman logika itu dalam misalnya tulisan bahasa Indonesia egois dan tidak ilmiah. Frasa matahari terbenam dalam buku legendaris burung hantu kurang selaras dengan ilmu pengetahuan. Padahal dalam pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam, kita diajari untuk memahami cara kerja tata surya. Bumi berotasi, matahari berotasi sekaligus berevolusi. Dan siang dan malam terjadi hanya karena perubahan posisi bagian bumi terhadap matahari. Pendek kata, sejak SD kita sudah paham secara rasional dan objektif bahwa matahari tidak pernah tenggelam. Penulis yang baik umumnya mampu mengambil fenomena sekitar sebagai bahan refleksi. Dengan begitu, ada unsur kedekatan antara tulisan dengan pembaca. Hiperbola, Sandiaga, dan inovasi berbahasa Bang Sandiaga adalah bukti kecermatan penulis dalam menyelisik fenomena. Hal ini Sandiaga Uno menjadi buah bibir karena ungkapan tempe sekarang setipis kartu ATM. Kala itu dia sedang berkampanye sebagai cawapres pada Pilpres tahun 2019. Si penulis mengkritik sebagian orang yang memaknai secara denotatif ungkapan setipis kartu ATM. Padahal itulah majas hiperbola yang kita mengenalnya sejak sekolah. Ucapan Sandiaga Uno itu hanyalah ungkapan yang menyangatkan agar muncul kesan bahwa tempe sekarang diiris tipis-tipis sekali. Hal ini dijelaskan dalam buku di halaman ke-101. Soal inovasi berbahasa, ungkapan setipis kartu ATM juga lebih milenial, istilahnya lebih kekinian lah, lebih ke masa kini, dan kontekstual, daripada misalnya kiasan lawas bagai air di atas daun talas, dan bagai pinang di belah dua. Di samping logis, buku ini bisa dibilang menggembirakan. Sekurang-kurangnya ada dua alasan. Yang pertama, stilistika tulisan yang tidak menjemukan, kadang malah ada candaannya, jadi diselingi berbagai macam candaan. Kedua, upaya melestarikan bahasa yang hidup di masyarakat, bukan malah memberangusnya. Begitulah seyogyanya komunikator dan komunikan bekerja. Lalu saya akan masuk pada bahasan kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Sampul buku ini terkesan sangat sederhana, dengan warna kuning polos dan barisan kata-kata dasar. Sangat simpel. Namun, buatan buku ini ternyata sangat beragam. Sederhana tetapi ternyata rumit. Ibarat bahasa Indonesia. Dulu kita, termasuk saya, cenderung meremehkan mata pelajaran bahasa Indonesia. Menganggapnya sebagai mata pelajaran yang paling mudah. Masalahnya, buku materi berbahasa yang menjelaskan bahasa Indonesia itu mayoritas lebih banyak gitu, sering termasuk buku yang paling kaku ketimbang buku-buku dengan materi yang lain. Kini kita sudah sering melihat buku-buku yang kata-katanya itu berat, tapi dituliskan dengan dengan yang tidak berat gitu loh. Istilahnya materinya ini materi berat, tapi ternyata tulisannya tidak berat. Dan buku-buku seperti ini itu sempat dan juga sering juga kita jumpai ini laris di pasaran. Buku berbahasa Indonesia dengan logis dan mengasyikkan, ini ibarat kabar gembira bagi dunia buku-buku di tanah air. Judulnya yang merupakan plesetan dari berbahasa Indonesia yang baik dan benar, ini mengajak kita untuk cerdas berbahasa dengan sedikit nalar. Si penulis sepertinya memang berniat menulis buku tentang pakem bahasa, ini secara tidak terlalu pakem. Lihat saja penulisan judul bukunya yang ditulis dengan huruf kecil yang tentu saja melabrak atau tidak sesuai dengan norma penulisan judul, yaitu jika penulisan judul itu seharusnya dengan menggunakan huruf kapital di awal kata. Ketika ditanya alasannya, penulis menjawab dengan nada yang istilahnya santai, tapi benar. Kita bisa membacanya di bab penutup di buku ini. Di situ penulis menjelaskan kenapa begitu.
Walau judulnya terkesan agak selengean, bukan berarti si penulis menggarapnya tanpa dasar ilmu. Justru dari kolom-kolom tulisannya ini tercermin luasnya pengetahuan penulis tentang fenomena kebahasaan dan juga ilmu bahasa itu sendiri. Latarnya sebagai editor, pekerja penerbitan, dan juga penulis tentu memberinya begitu banyak pasokan materi bahasa untuk diolah dan dihadirkan secara cair di buku ini. Salah satu ilmu yang baru saya dapatkan adalah bahwa tidak ada kata makian dalam bahasa Indonesia. Loh, kok bisa gitu? Bukannya selama ini di lini masa saja berseliweran kata-kata ya yang bisa dibilang itu adalah kata-kata makian atau kata-kata yang bisa dibilang menyayatkan hati gitu loh. Di sini si penulis menjawabnya dengan sangat santai. Sebagai pemerhati bahasa, si penulis tentu saja sangat tersentil melihat aneka salah kaprah berbahasa yang masih banyak muncul di lapangan. Misalnya saja terkait urusan-urusan receh, semacam disewakan yang di-nya itu terpisah dengan sewakan. Karena menurut KBBI itu yang benar adalah di-nya itu digabung dengan sewakan karena ini merupakan kata kerja sehingga disewakan itu dengan sewakannya itu harus digabung atau di sini yang di-nya itu digabung dengan sini karena ini seharusnya di-nya itu dipisah dengan sini karena ini menunjukkan menunjukkan tempat ya kan. Namun sebagai pengguna bahasa si penulis juga tidak kemudian bersikap saklek atau kudu sesuai dengan KBBI. Contohnya di sini si penulis tetap memilih menggunakan kata jomblo dengan huruf B ketimbang jomblo tanpa huruf B. Sesuai dengan kaidah KBBI itu kan jomblo seharusnya tanpa huruf B. Menurutnya berkomunikasi adalah proses kesepakatan yang telah diterima secara umum. Dalam kasus kata tersebut, jomblo dengan B lebih banyak dimengerti dan digunakan ketimbang jomblo tanpa huruf B. Masih banyak lagi fenomena salah kaprah berbahasa yang dibahas di buku ini. Mulai dari korupsi kata, daripada, bahasa media sosial, hingga kasus-kasus kekinian yang dipandang dari sudut pandang bahasa. Semua dibahas dengan gaya yang ringan serta cair, ibarat mengobrol di kafe basa-basi, menjelang petang, sebuah obrolan yang selain mengenyangkan tetapi juga menyenangkan. Buku yang layak dikoleksi buat pecinta dan juga pengguna bahasa. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait resensi dari buku Berbahasa Indonesia dengan Logis dan Gembira. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.